Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah tidak pernah berhenti atas nikmat yang masih Allah beri sampai hari ini. Allah masih bangunkan kita pagi ini dalam keadaan bernyawa, sehat jiwa dan raga, dan masih mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat kita terlangkahkan kaki kita ke tempat ini. Ada juga yang dibangunkan Allah, ada juga yang sehat jiwa dan raganya, tapi hidayahnya dia nggak punya. Itu sebabnya salah satu yang pantas kita syukuri adalah bahwa Allah memilih kita untuk menjadi salah satu di antara yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Paman Nabi aja nggak dapat referensi yang seperti itu. Paman Nabi tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah sebutkan dengan sangat lantang, innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, kamu tidak punya kekuasaan untuk menunjuk orang untuk mendapatkan hidayah. Itu bukan urusanmu Muhammad. Walakinna Allah yahdi may yasha. Allah lah yang memilih orang-orang sesuai dengan kehendaknya. Maka kebayang nggak betapa spesialnya kita dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah. Ya, luar biasa ini. Lebih spesial lagi kalau orang-orang yang merasa nyaman dalam hidayah itu. Ada juga yang dipilih mendapatkan hidayah, tapi terpaksa dia. Ya. Terpaksa dia berada dalam hidayah, terpaksa dia sholat, terpaksa dia berhijab, terpaksa dia datang ke Jumat, dan terpaksa dia duduk dengar ceramah. Ya. Allah, ceramah loh. Ada nggak kayak gitu? Ada. Ya. Biasanya sebenarnya anak kecil yang kayak gitu. Anak saya yang kecil yang sering saya bawa ke masjid itu masih melakukan seleksi yang demikian, karena ada beberapa masjid di sekitar rumah saya. Jadi kalau subuh itu saya tanya sama anak saya, kemana kita nak hari ini? Jadi kalau dia bilang misalnya masjid kampus, terus saya bilang ada ceramah di masjid kampus Tanjung Selamat, kata dia, ya. Langsung balik dia. Kenapa? Dia tidak suka ceramah. Kenapa? Anak kecil. Anak kecil. Jadi kalau ada yang belum menyukai kajian, itu berarti masih kecil. Ya kan? Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang sudah besar ini kita butuh kajian. Itu sebabnya boleh lihat di tempat-tempat kajian itu lebih banyak orang tua. Kenapa? Orang tua itu sudah rindu dengan bahasa-bahasa Al-Quran. Pesan-pesan moral. Pesan-pesan yang meneduhkan. Anak-anak ABG jarang berada di sini. Ya. Ini ada satu orang di sini ya. Alhamdulillah ya. Atau udah tua sebenarnya, bukan? Enggak ya. Jangan kita bully, nanti pulang dia. Ya. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebabnya kita ini istimewa. Ya. Karena ketika Allah menginginkan kebaikan pada seseorang, mayuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi ketika Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, Allah tidak memberikan tambahan harta kepada dia. Allah tidak membuat dia gampang untuk naik ke tahta berikutnya. Allah tidak menunjukkan kepada dia jalan untuk mudah dalam dunianya. Tapi justru yang Allah berikan kepada dia kalau Allah inginkan kebaikan adalah yufaqihu fiddin. Allah beri dia pemahaman dalam agamanya. Menarik karena dalam hadis ini yang disebut adalah yufaqih. Faqih itu artinya paham. Maknanya apa? Dia boleh saja belajar ilmu apa saja. Tapi yang dia paham tetap agama. Kenapa? Karena Allah inginkan dia kebaikan.
Ketika dia belajar fisika pun, yang dia pelajari fisika, tapi yang dia paham agama. Kenapa? Allah inginkan dia kebaikan. Sementara ada orang yang tidak diinginkan oleh Allah kebaikan, dia belajar agama pun dia nggak dapat hidayah di sana. Ada banyak orang yang seperti itu. Ada orang yang sudah sedang S3 kemarin tuh. Ini di Jawa kejadiannya. Lagi S3 untuk bidang agama. Setelah selesai S3, selesai doktor dia, muncul pernyataan dari mulut dia. Setelah saya pelajari, ternyata zina itu halal, kata dia. Ya, pernah dengar nggak itu? Pernah. Ya. Zina itu halal dengan catatan dilakukan suka sama suka. Katanya. Zina itu halal kalau dilakukan suka sama suka. Ini yang rekam jangan dipotong bagian ini ya. Kalau dipotong bagian ini, diupload nanti kamatin, ya kan? Apa ceramah Ustaz Ilham? Zina itu halal. Ya? Asal dilakukan suka sama suka. Itu siapa yang menyebut itu? Doktor. Ilmunya fikih Islam. Dia belajar agama, tapi Allah tidak berkenan memberikannya kebaikan. Maka walaupun ilmu agama yang dia pelajari, itu tidak membuatnya paham agama. Jadi yang kita butuhkan bukan sekedar ilmunya, yang kita butuhkan adalah paham agama. Kucing lewat kita paham agama. Gimana caranya coba? Ya. Kucing lewat kita paham agama, hujan turun kita paham agama, mobil ketabrak kita paham agama, ban bocor paham agama. Itu maknanya yuridullahu bihi khairan. Allah menginginkan baginya kebaikan. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang diinginkan oleh Allah kebaikan, apapun kejadian, maka dia akan tetap berada dalam agamanya, bahkan makin maju dia ke depan, makin kuat imannya. Dan hal-hal yang begini sebenarnya tidak gampang. Pernah terjadi di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat itu pernah goyang segoyang-goyangnya. Kapan itu terjadi? Ketika perang Uhud. Kita tahu bagaimana kronologi perang Uhud. Saya cerita dulu sedikit. Saya lupa, kayaknya sudah pernah saya cerita di sini. Kronologi perang Uhud. Perang Uhud itu orang Islam kalah apa menang? Kalah. Perang Uhud itu orang Islam kalah. Dan kekalahan terbesar adalah perang Uhud. Panglima perang sebelah kafir waktu itu adalah orang yang tidak pernah kalah perang seumur hidup. Siapa namanya? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid adalah panglima perang di sebelah Quraisy waktu itu, yang menyerang orang Islam di Madinah. Uhud itu di Madinah, ya, dekat Madinah, sekitar 6 kilo dari kota Madinah. Itu perang Uhud itu, sidang jemaah yang dirahmati Allah, orang-orang yang ikut itu sudah terseleksi. Karena Nabi mengajak 1.000 orang untuk perang Uhud, tapi 300 orang kemudian berhasil ditipu oleh Abdullah bin Ubay, tokoh munafik. Sehingga 300 orang itu balik badan, nggak jadi ikut berperang. Artinya apa? Yang 700 ikut berarti kan sudah mantap imannya, sudah terseleksi dia. Tapi sudah begitu pun, begitu sampai di perang Uhud, Rasul menyuruh sebagian di antara mereka, sebagian riwayat mengatakan 70 orang, naik ke atas Jabal Ruman untuk menjadi pasukan pemanah yang melindungi orang-orang di bawahnya. Ya. Pesan Nabi satu saja pada mereka. Apapun kejadian, kalian tak boleh turun. Kalian tetap berjaga di atas bukit. Apa yang terjadi kemudian? Yang sebelah sana Khalid bin Walid. Khalid bin Walid langsung melihat ada orang di atas bukit. Kalau kita menyerang, habis kita. Maka Khalid bin Walid mengirim hanya sekitar beberapa ratus orang saja dulu dengan perintah pura-pura saja berperang dan cepat-cepat saja mengaku kalah, tinggalkan semua peralatan perang, baju besi dan sebagainya di situ dan balik kanan, balik pulang. Oke, mereka pun melakukan itu. Ya. Berperang sementara, kemudian pura-pura kalah, tinggalkan tombak, tinggalkan baju besi, tinggalkan semuanya, balik ke belakang. Orang Islam pun merasa menang. Ketika orang Islam merasa menang, maka satu demi satu harta rampasan perang itu dikumpulkan. Siapa yang mengumpulkan? Orang yang di bawah. Orang yang di atas lihat. Ya. Pada saat itu ayat tentang pembagian ghanimah belum turun lagi.
Belum ada ayat tentang pembagian harta warisan, harta rampasan perang. Ya. Jadi pada saat orang-orang di bawah sedang mengumpulkan bekas peperangan itu, harta yang ditinggalkan oleh pasukan Quraisy, orang yang di atas kebingungan. Nyepu tapreh loh, ya kan? Apa kita tunggu ini? Orang sudah ngumpulin itu. Kita sudah menang ini. Orang sudah ngumpulin. Sehingga mereka pun menyelisihi perintah Rasul. Padahal perintah Rasul tadi, apapun kejadian, kalian nggak boleh turun ke bawah. Mereka pun turun ke bawah. Khalid bin Walid meneropong dari jauh. Begitu Khalid bin Walid melihat sudah turun orang atas, maka Khalid bin Walid mengerahkan seluruh pasukannya. Serang dari belakang. Saat itulah orang Islam sudah tidak siap untuk berperang. Kenapa? Karena merasa sudah menang. Ini pelajaran pertama. Paling bahaya ketika kita merasa sedang menang. Paling bahaya ketika kita merasa sudah beriman. Paling bahaya ketika kita merasa sudah soleh. Paling bahaya ketika kita merasa sudah baik. Paling bahaya, paling bahaya, paling bahaya. Ya. Kenapa? Karena pada saat itulah kita lengah. Coba bayangkan Bapak Ibu, pencuri biasanya datang ke rumah kita kapan? Waktu kita lengah. Kalau malam hari ini pencuri datang ke rumah, kita biasanya kapan paling siap siaga? Setelah pencuri datang. Kan cukup berat bangai. Ya. Hari ini pencuri datang, besok langsung beli kunci dan sebagainya. Kan gitu kan? Padahal kalau malam ini pencuri datang, malam besok dipastikan nggak datangnya. Kan kayak gitu kan? Justru kita malam besok lah paling siaga. Siap dengan semua kunci malam besok. Kapan pencuri datang lagi? Dia tunggu kita lengah. Dia tunggu kita merasa aman. Ya. Jadi Khalid bin Walid menggunakan prinsip pencuri tadi. Ini walaupun saya tahu ilmu pencuri, saya nggak pernah. Ya. Yang nanti dipikir kan, sang mahir tengkunya. Kan? Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, diseranglah oleh Khalid bin Walid, kocar kacirlah umat Islam, terbunuh banyak sekali orang, sampai hari ini masih ada kuburan syahid Uhud di dekat Jabal Uhud, di dekat Jabal Ruman. Yang umroh ke sana kan selalu dibawa ke situ. Yang sekarang sudah dipagar. Kalau dulu belum dipagar demikian. Dulu masih dipagar setengah, masih bisa kita lihat dengan nyaman. Kalau sekarang memang betul-betul sudah dipagar beneran. Takutnya sebentar lagi saya seperti kuburan Rasulullah dibuat nanti. Ya, kuburan Rasulullah kan semua orang intip-intip, nggak ada yang kelihatan. Apa yang kelihatan coba di dalam? Sudah dipagar benar-benar. Ya, kenapa? Karena ditakuti orang-orang kita suka bermain dengan tanah keramat. Kalau sempat itu pagar dibuka, itu hilang tanah segenggam-segenggam tuh dari kuburan syahid Uhud itu. Bawa pulang ke Aceh sama orang. Ya. Kenapa? Dianggap itu membawa keberkahan. Ya. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Singkat cerita, kalah kocar kacir orang Islam. Nabi Muhammad SAW waktu itu harus dilindungi oleh puluhan orang, dikelilingi oleh puluhan orang supaya Rasul tidak terbunuh karena dipanah terus-menerus. Dan satu demi satu orang yang mengelilingi Rasul ini syahid. Setiap syahid langsung lubang ditutupi lagi, syahid lagi, ditutupi lagi, dan seterusnya. Sampai Nabi kemudian selamat ke Bukit Uhud, bukit sebelahnya. Jadi kalau kita bayangkan bagaimana kejadiannya, ini kuburan syahid Uhud, ini Jabal Ruman, tempat yang seharusnya orang Islam itu berada di atas untuk pemanah. Ini ada jalan, di sebelah sini Jabal Uhud yang besar. Ya, yang sudah pernah ke sana mungkin sudah terbayang. Nabi waktu itu selamat di Jabal Uhud, tapi pasukan kocar kacir. Karena pasukan kocar kacir, mereka tidak dapat kabar. Waktu itu kan nggak ada HP, nggak ada WA. Jadi pasukan nggak ada kabar, Nabi selamat apa enggak. Muncul isu kemudian Nabi wafat. Muncul isu Nabi wafat. Kenapa? Karena Nabi tidak muncul. Nabi wafat. Pada saat muncul isu Nabi wafat, maka pada saat itu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menurun motivasi seluruh pasukan. Seluruh pasukan kehilangan semangat untuk berperang. Semuanya bersiap untuk menyerah. Kami kehilangan pemimpin, selesai. Hidup selesai. Ya, semuanya sudah selesai. Maka turunlah ayat. Ayat yang turun adalah yang kita bacakan dalam sholat tadi. Surat Ali Imran ayat 144.
Apa bunyinya? Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah seorang Muhammad itu kecuali dia hanya seorang rasul. Dan sebelumnya sudah banyak berlalu rasul-rasul. Afa immata aw qutilan qalabtum ala a'qabikum. Apakah kalau dia wafat atau dia terbunuh, kalian kemudian balik ke belakang? Kalian rugikan Allah sama sekali. Allah tidak rugi kalau seandainya kalian kembali. Kalian balik ke belakang karena merasa pemimpin kalian hilang. Tidak rugi. Ya, wa sayajzillahu syakirin, dan Allah mengapresiasi, memberi balasan orang-orang yang bersyukur. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memberi kabar kepada kita bahwa agama ini bukan tentang Muhammad. Agama ini tentang Allah. Jadi kalaupun Muhammad wafat atau tidak, maka agama ini harusnya tetap on. Ya, agama ini harus tetap on. Dan ini seperti pemanasan untuk wafatnya seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini langsung kejadian, langsung terlihat apa yang akan terjadi kalau Muhammad Rasul tadi wafat. Karena begitu mereka dengar kabar Muhammad wafat, langsung kocar-kacir pasukan, hilang keinginan berperang, semua mau menyerah atau balik ke belakang. Ya, itu kejadiannya. Dan itu dibaca oleh seorang sahabat yang paling bijak di antara para pasukan. Namanya Abu Bakar. Abu Bakar sudah membaca fenomena ini. Itu sebabnya ketika nanti ayat terakhir turun, orang lain senang karena ayat terakhir sudah turun. Karena ayat terakhir kan berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini kucukupkan nikmatku, kusempurnakan agamamu dan sebagainya, ya kan? Diridhoi oleh Allah agama ini untuk menjadi agama kita. Semua orang waktu itu bersenang. Kenapa bersenang? Alhamdulillah sudah sempurna agama kita. Kita berhasil menikmati kesempurnaan agama ini sebelum kita mati. Semua orang senang kecuali Abu Bakar. Abu Bakar waktu itu justru sedih, justru nangis. Orang-orang kemudian bertanya, ya Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Agama kita sudah sempurna. Allah meridai agama ini menjadi agama kita. Apa kata Abu Bakar? Tidakkah kalian paham bahwa kalau ayat terakhir sudah turun, kalau agama sudah sempurna, itu maknanya Rasul akan segera pulang. Itu maknanya Rasul akan segera wafat. Gak paham kalian? Kata Abu Bakar. Dan kalau Rasul wafat, kekacauan akan terjadi di mana-mana. Orang-orang akan murtad. Nabi-nabi palsu akan muncul kemudian. Itu kata Abu Bakar. Baru kemudian orang-orang yang datang itu ikut nangis juga. Utsman yang bertanya, nangis. Ali yang bertanya, nangis. Orang-orang yang datang kemudian ikut nangis. Kok bisa? Karena mereka sadar, ini sepertinya sudah mulai masa-masa harus kita tunggu kapan Rasul wafat kemudian. Ya. Dan ini bulannya sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ini adalah bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal itu, bahkan lebih tepat lagi tanggal 12 Rabiul Awal itu, bukan sekadar hari lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga hari wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 12 Rabiul Awal. Nabi lahir 12 Rabiul Awal, Nabi wafat 12 Rabiul Awal. Bahkan ada satu lagi peristiwa 12 Rabiul Awal. Nabi tiba di Madinah juga 12 Rabiul Awal. Jadi 12 Rabiul Awal itu ada 3 peristiwa penting. Lahir, wafat, dan tibanya Nabi di Madinah. Tapi kemudian orang-orang mengamati. Ternyata hasil pengamatan benar. Orang itu ternyata banyak yang wafat di dekat tanggal lahirnya. Nah, bahaya nih. Siapa yang ulang tahun kemarin? Ya. Ternyata orang banyak yang wafat di dekat-dekat tanggal lahirnya. Cuma wallahu alam apakah tanggal lahir Hijriah atau tanggal lahir Masehi. Kan kita yang biasa kita hitung yang Masehi kan. Yang Rasul ternyata tanggal lahir Hijriahnya tadi tepat 12 Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal.
Dan kata Allah apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh itu ada pada Rasul. Jadi kalau Rasul wafat di tanggal lahirnya, kita juga demikian, jangan-jangan. Ya kan? Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betul ternyata Rasul wafat di tahun ke-11 Hijriah. 11 Hijriah, Rasul wafat di Rabiul Awal tanggal 12, hari Senin. Ketika Rasul wafat, benar yang dikhawatirkan Abu Bakar langsung kejadian. Apa kejadian pertama? Umar bin Khattab, salah seorang sahabat yang sebenarnya sangat mampu membedakan mana yang salah, mana yang benar. Justru hampir kehilangan akal sehatnya. Hampir kehilangan akal sehatnya. Kenapa? Umar bin Khattab waktu itu menghunus pedang. Dan Umar bin Khattab mengatakan, siapa yang berani mengatakan Muhammad sudah wafat, aku tebas lehernya. Yang berani bilang Muhammad wafat, aku tebas lehernya. Itu salah satu alasan kenapa Muhammad wafat hari Senin, dikuburkan hari Rabu. Ya, hari Senin wafat, dikuburkan hari Rabu, 3 hari kemudian. Tapi Muhammad SAW itu Rasul. Sudah wafat hari Senin pun, dikuburkan hari Rabu pun, tidak ada menimbulkan aroma yang menjijikkan. Tidak ada bau yang tidak mengenakkan. Sudah wafat masih kayak gitu. Kita belum wafat sudah bau. Ya kan? Belum wafat lagi, ya kan? Belum wafat masih hari ini, ya kan? Baru aja mandi tadi pagi. Ya. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul dikebumikan kemudian baru hari Rabu. Umar bin Khattab hampir kehilangan kewarasan tadi. Karena kata Umar bin Khattab, Muhammad tidak wafat. Muhammad pergi menghadap Tuhannya seperti juga Musa menghadap Tuhannya di Tursina. Muhammad tidak wafat, dia akan bangun kembali. Jadi ditunggu sama Umar bin Khattab. Maka Abu Bakar lagi-lagi anak mudanya. Karena Abu Bakar adalah di antara para sahabat yang paling cerdas, yang paling bijak, yang paling visioner. Itu sebabnya orang pertama yang dinobatkan menjadi khalifah kemudian adalah Abu Bakar. Tidak ada yang berani mengambil posisi pemimpin waktu itu kecuali Abu Bakar. Dan khalifah itu artinya pengganti. Arti khalifah, pengganti. Pengganti siapa? Pengganti Nabi. Itu sebabnya nanti ketika Umar diangkat jadi khalifah, Umar tidak bersedia disebut khalifah. Kenapa? Karena Umar berkali-kali dalam banyak riwayat diceritakan Umar itu minder sama Abu Bakar. Ya, berkali-kali itu. Pernah suatu ketika Umar menyedekahkan separuh dari harta yang dia miliki. Ya Rasulullah, separuh dari hartaku kusedekahkan untuk agama. Kata Nabi, apa yang tinggal untuk dirimu? Kata Umar, aku tinggalkan separuhnya lagi untuk aku dan keluargaku. Umar menyangka, ini paling hayu sedekah lo. Ya kan? Ternyata datang Abu Bakar. Abu Bakar itu jauh lebih kaya daripada Umar. Dan Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, aku serahkan semua hartaku untuk agama. Rasul bertanya, apa yang tinggal untuk keluargamu? Yang tinggal untuk keluargaku adalah Allah dan Rasulnya. Ya, yang disedekahkan Umar tadi nggak ada apa-apanya. Maka Umar pernah berucap, ya Allah jadikanlah aku sehelai rambut aja. Tapi di tubuhnya Abu Bakar. Ya. Kenapa? Karena beda level Abu Bakar. Jadi minder sekali Umar dengan Abu Bakar. Maka ketika nanti Abu Bakar wafat, Umar mau diangkat jadi khalifah. Umar bersedia, tapi dengan catatan jangan sebut aku khalifah. Maka sejak Umar lah ada istilah Amirul Mukminin. Ya, karena Umar tidak bersedia disebut khalifah. Walaupun hari ini kita sebut juga Khulafaur Rasyidin. 4 orang itu kan. Nah, Umar tidak bersedia disebut khalifah. Kenapa? Kata Umar, aku tidak pantas menggantikan Abu Bakar. Apalagi menggantikan Rasulullah. Tidak pantas. Aku jauh sekali. Itu Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab. Karena sudah teringat, tadi kan ada Abu Bakar yang menyedekahkan semua hartanya. Bolehkah menyedekahkan semua hartanya dalam agama? Ternyata setelah Abu Bakar menyedekahkan semua hartanya, ini karena ingat, bukan ini kita mau ceritakan, tapi karena sudah ingat, kita sebutkan sedikit. Karena Abu Bakar menyedekahkan semua hartanya, maka turunlah ayat. Ya, turun ayat tentang berinfak. Surah Al-Furqan. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama.
Yaitu orang-orang kalau berinfak, dia tidak jor-joran dan tidak juga kepelitan. Tapi antara keduanya, kata Allah. Sehingga itu sedikit banyak memberi pedoman kepada kita. Jangan bersedekah seperti Abu Bakar. Ya. Jangan nanti setelah ini langsung Pak Gito pulang ke rumah kan. Aku serahkan semuanya. Ya. Habis itu kita lihat besok Pak Gito jalan kaki. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikhawatirkan Abu Bakar kejadian. Ya. Umar hampir kehilangan kewarasannya. Orang-orang mulai galau semuanya. Ya, dan Umar bin Khattab berhasil disadarkan oleh Abu Bakar. Abu Bakar berkata kepada Umar bin Khattab, hari ini diakui atau tidak, disadari atau tidak, Muhammad sudah wafat. Umar tidak berani menghunus pedang ke Abu Bakar. Karena dari tadi Umar minder sama Abu Bakar. Padahal Umar sudah bilang tadi, yang berani bilang Muhammad wafat, potong lehernya. Kata Umar. Abu Bakar pula yang bilang. Mungkin dalam hati Umar, Allah, Abu Bakar pula yang bilang. Kalau orang yang bilang mungkin berani Umar. Ya, ini Abu Bakar yang bilang. Dan Umar minder sama Abu Bakar untuk urusan keimanan. Abu Bakar bilang, ya, hari ini diakui atau tidak, Muhammad sudah wafat. Karena itu siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah tidak ada. Tapi siapa yang menyembah Allah, maka Allah kekal abadi selama-lamanya. Kemudian Abu Bakar membaca ayat tadi. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Ayat tadi dibaca oleh Abu Bakar. Tidaklah Muhammad itu, melainkan dia hanyalah seorang rasul. Hanyalah seorang rasul. Ini menjadi penting. Karena dia rasul, maka siapa Muhammad sebenarnya? Manusia seperti kita. Bahkan dalam banyak ayat, Allah menyebutkan, menyuruh Muhammad menyebutkan kepada kita. Apa yang disuruh oleh Allah? Qul, kasih tahu umatmu wahai Muhammad. Innama ana basyarum mithlukum. Sesungguhnya aku ini sama kalian sama. Kita sama-sama manusia. Apa bedanya? Yuha ilayya. Aku dapat wahyu, kalian enggak. Itu aja bedanya. Itu bedanya. Kenapa aku dapat wahyu? Karena aku rasul, kalian bukan. Ya. Tapi yang lain-lainnya sama. Maknanya apa? Aku kalau dibunuh mati juga. Aku akan wafat juga. Maka dalam beberapa peperangan terlihat bahwa Muhammad SAW juga terluka. Dalam perang Uhud Muhammad patah giginya. Maka Muhammad SAW juga pernah berdarah kakinya dilempari oleh penduduk Taif dan seterusnya. Dan Muhammad SAW juga pernah lapar ketika diboikot oleh kaum Quraisy. Kenapa? Ana basyarum mislukum. Aku ini dengan kalian sama, ya, sama. Tapi aku rasul, kalian bukan. Nah itu sebabnya kata Abu Bakar membaca ayat tadi, Muhammad itu hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelumnya sudah banyak rasul-rasul yang berlalu sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum? Apakah kalau dia wafat atau kalau dia terbunuh, kamu akan balik lagi ke zaman jahiliyah? Itu yang ditanya Abu Bakar. Baru terlepas pedang Umar. Apa kata Umar? Umar itu hafal Quran, Pak. Umar itu bukan sekedar hafal Quran. Bahkan Umar itu digelar oleh Nabi sebagai Al-Faruq. Orang yang memahami tafsir Al-Quran dengan sebaik-baiknya, sehingga tahu persis mana yang benar, mana yang salah. Dari ayat-ayat Al-Quran. Tapi kata Umar waktu itu, seolah-olah baru hari ini aku dengar ayat itu. Kata Umar. Kenapa? Umar seperti kehilangan hafalannya khusus di bagian ayat itu. Itulah yang kita sebut tadi, Umar hampir kehilangan kewarasannya. Apa penyebabnya? Muhammad wafat. Ya. Umat kemudian kacau. Disitulah cikal bakal Syiah dimulai. Kenapa? Karena banyak yang kemudian berusaha untuk mengangkat Ali untuk menjadi khalifah berikutnya. Tapi kesepakatan kemudian di antara para sahabat, Abu Bakarlah orangnya. Dan yang menarik adalah yang sepakat di antara para sahabat itu termasuk Ali juga di dalamnya. Ya, kenapa?
Karena rebut-rebut jabatan nggak ada zaman waktu itu. Itu barang baru itu. Ya kan? Makanya rebut jabatan itu bid'ah. Kenapa? Nggak dicontohkan oleh Nabi. Ya, pada zaman Nabi nggak ada rebut-rebut jabatan itu. Semua orang begitu dikasih jabatan, mereka ketakutan. Salah satu yang paling takut waktu dikasih jabatan adalah Umar bin Khattab. Takut sekali. Takut sekali Umar bin Khattab. Itu sebabnya Umar bin Khattab sampai memberi syarat, jangan panggil aku khalifah. Ya, panggil aku Amirul Mukminin aja. Dan itu juga sebabnya Umar bin Khattab itu belusukan. Kenapa? Karena takut sekali membuat kesalahan. Ya, belusukan ke kampung-kampung nyari tahu apa keadaan umat. Dan Umar bin Khattab belusukan nggak bawa kamera. Nggak bawa kamera, nggak bawa influencer. Ya kan? Kita ada juga yang belusukan, tapi influencer 100 di belakang. Siap mengupdate status, ya kan? Siap difoto, siap diupdate dan sebagainya dan sebagainya. Ini enggak. Umar bin Khattab belusukan sendirian. Bahkan ketika nanti ketemu orang-orang yang enggak punya beras untuk dimasak, Umar bin Khattab balik ke Baitul Mal, memanggul sendiri berasnya. Pelayannya bilang, "Ya Amirul Mukminin, biar aku bantu untuk bawakan." Apa kata Umar bin Khattab? Hari akhirat nanti bisa kamu bantu membawa dosaku. Kalau enggak, diam kau. Nah, gitulah kira-kira. Ya, diam dia. Umar bin Khattab bawa sendiri. Kenapa? Ini dosaku, bukan dosamu. Ya, karena itu aku yang bawanya. Segitu takutnya Umar bin Khattab. Tapi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umat waktu itu setelah wafatnya Nabi, mulailah umat kacau. Banyak yang murtad. Banyak yang tidak lagi beriman. Banyak yang tidak bersedia membayar zakat. Nabi palsu muncul di mana-mana. Ya, muncul di mana-mana setelah Muhammad SAW tidak ada. Kacau sekali seluruh dunia waktu itu. Abu Bakar kemudian menguatkan posisinya dengan mengirimkan pasukan untuk orang-orang murtad tadi. Baru kemudian pelan-pelan kejadian kembali teratasi. Nah, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita pelajari dari kejadian-kejadian ini? Bahwa agama ini bukan tentang Muhammad, lagi-lagi. Agama ini tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka Muhammad mau wafat atau tidak, kita harusnya tetap berada di jalan yang benar, yang sesungguhnya. Karena apa? Ini bukan tentang seseorang, tapi ini tentang agama yang kita butuhkan. Orang yang dikirim oleh Allah itu, yang bernama Muhammad tadi, memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita disuruh juga untuk memuliakannya. Sehingga kalau ada di antara kita yang menolak untuk memuliakannya, menolak untuk bersalawat kepadanya, cacat iman kita. Ya. Tapi Allah tidak mau kita berlebihan dengan Muhammad SAW. Itu sebabnya disebut, ya tadi kita bacakan di rakaat kedua. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Hai orang-orang yang beriman, kalau kalian ikut kelakuan orang-orang kafir, maka kalian akan dikembalikan ke posisi kalian yang sebelumnya. Apa posisi kalian sebelumnya? Jahiliyah. Apa posisi kalian sebelumnya? Kafir. Apa posisi kalian sebelumnya? Musyrik. Salah satu yang disebut mengikuti orang kafir adalah orang kafir yang terdekat dengan kita adalah Nasrani. Apa yang terjadi dengan Nasrani? Nasrani itu terlalu berlebihan dengan nabinya. Berlebihan sekali Nasrani dengan nabinya. Itu sebabnya ketika nabinya sudah tidak ada, mereka sebut wafat juga. Maka apa yang mereka lakukan? 300-an tahun setelah nabinya hilang, mereka membuat rapat dan membuat keputusan bahwa nabi kita yang dulu itu anak Tuhan. Bukan nabi, tapi anak Tuhan. Sehingga tiba-tiba nabi itu mampu untuk mengampuni, mampu untuk memberi berkah, dan seterusnya dan seterusnya. Itu salah satu yang
Allah sebutkan di ayat tadi, kalau kalian ikuti kelakuan orang kafir, salah satunya adalah Nasrani, maka kalian akan balik ke belakang. Apa yang balik ke belakang? Kalian kembali musyrik seperti sebelumnya. Karena orang-orang yang berada di Mekah waktu Nabi Muhammad SAW tiba, mereka bukan ateis, mereka bukan tidak beragama, mereka musyrik. Mereka musyrik. Mereka mempersekutukan Allah dengan yang lainnya. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit, mereka menyebutkan Allah. Siapa yang menumbuhkan tumbuhan? Allah. Jadi mereka sepakat bahwa Tuhan adalah Allah. Ya. Tapi kemudian mereka buat patung-patung yang mereka sebutkan itu anak-anak Allah. Mereka sebutkan itu pendamping Allah. Mereka sebutkan itu adalah juga Tuhan yang membersamai Allah. Itu persoalan. Jadi sebenarnya mereka bukan ateis, tapi mereka syirik. Ya, mereka syirik. Dan siapa patung-patung itu sebenarnya? Patung-patung itu sebenarnya orang soleh. Latta itu adalah seorang perempuan. Latta itu perempuan soleh di Mekah, yang setiap saat orang menunaikan ibadah haji ke Mekah, dia itu buat roti, dan roti itu dibagi-bagikan gratis kepada orang-orang. Sehingga semua jamaah haji pada saat itu ingat yang namanya Latta. Begitu Latta meninggal, kan roti hilang. Hilang roti ya. Begitu hilang roti, kan terasa kali, roti dulu mana? Oh, Latta sudah wafat. Kalau ada dia kan enak. Nah, kan gitu. Lama-kelamaan mereka merasa harus ada Latta bersama kita. Rasanya lebih khusyuk kalau ada Latta. Maka dibisikkanlah oleh setan, buatlah gambar Latta. Sehingga sambil kalian bertawaf, ada gambar Latta yang kalian lihat. Dibuat gambar. Tapi gambar tidak begitu memuaskan, dibisiki lagi oleh setan. Gambar ternyata tidak begitu nyaman. Buat patung, dibuatlah patung. Itulah patung itu pertama sekali dimunculkan di sekitar Ka'bah. Latta. Bertambah kemudian dengan Manat, Uzza, dan sebagainya. Ada sekitar 300-an patung di sekitar Ka'bah. Ditaruh satu demi satu. Dan itu sebenarnya adalah orang-orang soleh semuanya. Dan hari ini, pekatun orang jahiliyah itu hampir terjadi sama kita. Apa yang kita lakukan? Orang-orang soleh itu kita ambil fotonya. Kita tempel di rumah-rumah kita. Tidak ada larangan menempel foto orang soleh. Yang larangan adalah kita menganggap itu membawa keberkahan. Kita menganggap bahwa foto itu membawa keselamatan. Kita menganggap bahwa foto itu membawa rezeki dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu satu di antara yaruddukum ala aqabikum. Kalian balik lagi ke belakang. Padahal kalian sudah di depan. Kalian balik lagi ke belakang. Itulah yang kita sebut tadi. Bahwa ketika Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, Allah tidak akan membawa dia balik ke belakang. Minimal Allah akan buat dia tetap berada di posisinya atau makin kuat maju ke depan. Itu sebabnya hidup kita dinilai di titik terakhir dari usia kita. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dihitung pada posisi terakhir, pada saat khatam. Kenapa? Karena idealnya pada posisi terakhir itulah kita paling baik versinya. Kenapa? Karena kita terus maju ke depan, terus bertambah iman. Itu idealnya. Siapa yang rugi? Maka kata Allah tadi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, in tuti'ul ladzina kafaru, kalau kalian ikut orang-orang kafir, yaruddukum ala a'qabikum, kalian akan kembali ke posisi belakang. Fatanqalibu khasirin, dan kalian akan rugi. Siapa yang rugi? Yang balik ke belakang. Kenapa? Hari ini dia sebenarnya sudah taat, tapi tiba-tiba pada saat wafat dia sedang berada di belakang. Pada saat wafat dia sudah balik ke belakang. Dulu dia sebenarnya sudah tauhid, tapi pada saat wafat dia sudah syirik. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting untuk memiliki progres selalu maju ke depan. Dan tidak ada cara untuk itu selain bersama dengan orang-orang yang taat, bersama dengan orang-orang soleh, sering-sering berada dalam majelis kajian.
Yang lain nggak ada caranya. Karena kata Allah, yang bisa menambah kualitas iman itu adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, maka bertambahlah imannya. Keren ini karena ada kata-kata tuliyat, bahasanya pasif, dibacakan. Artinya apa? Ada orang lain yang membacakan kepada kita. Di situ terlihat sekali hubungan resiprokal antara orang dengan orang. Timbal balik antara orang dengan orang. Ki baca untuk aku baca untuk Ki. Ya. Kenapa? Karena disitulah rasanya. Itu sebabnya, salah satu yang saya rindui, jujur aja, karena tiap Jumat saya dapat jadwal khutbah, apa jadinya? Saya nggak pernah dengar khutbah. Ya, demi Allah saya bilang, itu jujur saya. Ya, salah satu yang saya tidak pernah dengar adalah khutbah. Saya selalu memberi khutbah. Tidak pernah saya dengar khutbah. Dan itu sebabnya saya rekam khutbah saya. Saya rekam ceramah saya. Sering sekali nanti kalau lagi kerja fisik, bersihin rumput di halaman, itu saya putar tuh ceramah saya. Supaya saya dengar ceramah itu. Dan beda rasanya ketika kita dengar dengan ketika kita bicara. Pada saat saya dengar, saya betul-betul merasa sebagai umat. Dia penceramahnya. Siapa dia? Saya juga. Betul-betul terasa sekali. Makanya saya sering putar itu, saya sering putar ulang. Termasuk saya dengar juga ustadz-ustadz yang lain. Karena alhamdulillah sekarang ada ini. Ya, ada YouTube, ada macam-macam dan sebagainya. Siapa saja ustadz bisa kita cari di sini. Saya dengar itu. Ya. Saya kalau di rumah, kalau punya waktu luang, saya hobi masak. Ya. Kalau hari Minggu saya lagi nggak dapat kajian, jadwal dan sebagainya, saya yang masak sarapan. Ya. Itu hobi saya. Dan pada saat masak, kan saya nggak pakai pikiran. Saya putar itu ceramah sambil masak. Saya putar ceramah sambil cuci piring. Nah itu hobi saya tuh. Cuci piring, masak, bersihin halaman. Ya. Seru ternyata karena sambil dengar ceramah. Yang susah adalah kalau sambil dengar ceramah juga. Nah itu susah ya kan? Sambil dengar kajian kayak gini, putar kajian juga ada di sini ya. Nah itu susah. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala penting sekali untuk mendengar ajakan kepada Allah. Apa yang harus kita dengar? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Apalagi kalimat-kalimat terbaik selain kalimat yang mengajak kepada Allah. Itulah yang harus sering-sering kita dengar. Sering-sering kita dengar. Walaupun itu terdengar seperti diulang-ulang. Enggak ada tasawuf tapi. Penceramah kan yang dibicarakan kan itu aja. Justru itulah yang benar. Kalau Bapak Ibu suatu ketika nanti dengar ceramah, luar biasa ceramah tadi. Kenapa? Belum pernah aku dengar. Nah itu bid'ah tuh. Ya. Kalau belum pernah kita dengar, jangan-jangan itu memang nggak ada dalam Al-Quran. Apa yang dia bicarakan tadi? Dia bicara tentang sebuah sholat. Dan sholat itu dilakukan, misalnya, setelah sholat subuh. Pas habis sholat subuh ada sholat itu. Dan sholat itu, dan sebagainya kan. Itu nggak ada, itu berarti. Kenapa? Belum pernah kita dengar. Jadi agama dengan sekian lama sudah kita hidup, insya Allah hampir semuanya sudah pernah kita dengar. Ajakan dari para mubalik itu kan itu aja. Kalau bukan ngajak sholat, ngajak puasa, ngajak zakat, ngajak infak, ngajak haji, ngajak berbuat kebaikan, ngajak kajian, kan itu saja. Ya kan? Karena itu kalau seandainya dibilang, itu aja yang dibilang, ya kan? Tetap harus kita dengar. Kenapa? Karena agama ini bukan sekedar basyirah, bukan sekedar kabar baru, tapi juga nadhirah, pengingat kembali apa yang sudah pernah disampaikan. Maka mudah-mudahan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang-orang, ini satu kelupaan saya lupa saya rekam nih. Itu nggak ada rekaman ini, ya. Biasanya saya rekam, ini lupa saya tekan tadi. Mudah-mudahan kita semuanya diberi oleh Allah hidayah setiap saatnya dan diberi oleh Allah kepahaman untuk selalu memahami agama, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita pelajari dalam kehidupan. Karena intinya adalah di pemahaman. Tidak penting apa yang kita pelajari, pahamnya tetap agama.
Saya oleh almarhum bapak saya diajari main judi. Diajari main batu, diajari main kartu. Kenapa? Karena bapak saya almarhum guru matematika. Ternyata main batu, main kartu dan sebagainya itu teori peluang. Teori peluang matematika. Dan saya bisa sekarang. Karena itu kalau ngajak saya main, menang saya. Ya. Saya tahu batu tinggal berapa, siapa punya ini tahu saya. Ya, tinggal saya suruh nanti, katik aja boleh ya. Ya. Mana tadi 42 mana? Ya. Tahu saya. Tapi kata bapak saya jangan main. Maka bahkan main judi pun kalau kita pelajari, kita bisa dapatkan pemahaman agama di situ. Satu-satunya yang dilarang dalam agama kita adalah belajar sihir. Karena sihir itu nggak ada kebaikannya. Dan itu ada ayat tentang larangan sihir. Yang lain silakan pelajari. Dengan catatan, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika kalian pelajari, maka masukkan Allah ke dalam hati sejak awal supaya kita tidak tersesatkan. Karena orang yang baik, kita ulangi tadi hadis, may yuridullahu bihi khairan, siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, yufaqihu fiddin. Allah akan faqihkan dia, Allah pahamkan dia dengan agamanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang demikian. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesilapan dalam penyampaian. Subhanakallahumma wa bihamdika syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.